Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Sekarang kita akan bahas bentuk aljabar ya. Untuk bentuk aljabar ini secara umum nanti kalian akan melihat angka dan huruf menjadi satu. Nah, mereka bersatu untuk melawan kita. Jadi kita harus mengalahkannya ya nanti. Untuk pengertian dulu, bentuk aljabar adalah bentuk yang melibatkan konstanta dan peubah atau variabel. Apa itu konstanta? Nah, konstanta itu adalah nilai yang tetap nanti. Jadi kalau ada nilai yang tetap itu nanti berarti konstantanya. Sedangkan variabel itu adalah nilai peubah atau nilai yang berubah. Biar kalian lebih paham, nah ini perhatikan dulu contohnya. Contoh, banyaknya kelereng Ali itu 3 lebihnya dari kelereng Abi. Kalau kita misalkan banyak kelereng Ali itu A, nah jadi banyak kelereng Ali itu A, maka banyak kelereng Abi berarti gimana? Banyak kelereng Ali 3 lebihnya. Berarti lebih banyak punya Ali ya. Nah, maka banyak kelereng Abi ya tinggal A dikurangi 3. Punyanya Ali tinggal dikurangi 3. Itu pasti banyak kelereng Abi. Perhatikan di sini A-3 ini itu adalah bentuk aljabar di mana nanti A ini adalah sebagai variabel atau nilai yang berubah. Nah, jadi tergantung nanti kalau ditanya lah punya Abi tepatnya berapa? Ya tergantung punyanya Ali. Kalau punya Ali 10 ya berarti punya Abi menjadi 7. Kalau misal punyanya Ali 5 ya berarti punya Abi jadi 2. Nah, itu adalah nilai yang berubah. Nah, itu cirinya variabel nanti atau huruf-huruf atau simbol juga bisa. Kemudian min 3 ini nanti adalah nilai tetap atau konstanta. Nah, jadi kurang lebih bentuk aljabar adalah seperti itu. Nah, saya kasih contoh lain untuk bentuk aljabar ya. Nah, yaitu ini 4x tambah 2. Nah, ini bentuk aljabar di mana x-nya ini adalah variabelnya atau nilai yang berubah di sini. Ini 2 yang nilai yang tetap. Lanjut ini juga bentuk aljabar. Ini juga terakhir 7x itu juga bentuk aljabar ya, meskipun tidak kelihatan nilai konstantanya atau nilai tetapnya. Ini kan kalau kita tambahi sendiri tambah 0 kan juga bisa kan. Nah, jadi konstantanya itu 0, tapi nggak usah dianggap ada konstantanya gitu ya. Lanjut, sekarang untuk jenis aljabar ini nanti jenisnya berdasarkan suku ya. Ini ada suku tunggal, suku 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi untuk lebih dari 3 untuk selanjutnya kita sebut suku banyak aja. Tidak perlu suku 4 dan seterusnya. Tapi yang jadi catatan suku banyak di sini nanti tidak harus 4. Nah, ini kan ada 1, 2, 3. Yang namanya suku banyak 2 itu udah termasuk suku banyak nanti gitu ya. Nah, oke. Suku sendiri apa toh? Nah, suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan tanda penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk lebih jelas, suku tunggal nanti sering disebut monomial. Mono itu 1 ya. Oke, contoh 4x. Ini adalah contoh bentuk aljabar suku tunggal cuma 1, nggak ada penjumlah atau dikurangi suku yang lain. Kemudian suku 2, B itu 2 ya, binomial. Nah, contoh ini 4x tambah 5. Nah, ini ada penjumlahan atau pengurangan. Oh, berarti sukunya ada 2. Contoh suku 3 atau trinomial. Berarti ya nanti, nah ini min 2x min 3y tambah 2. Berarti min 2 ada 1 suku, 2, 3. Kalau suku banyak atau sering disebut poli itu banyak ya. Berarti contoh ini saya ambil 4 suku. Kalau kalian ambil ini dianggap polinomial ya
Ini ya, ini juga, tambah lagi boleh gitu ya. Nah, jadi polinomial itu yang penting sukunya banyak. Itu X pangkat 4 min 2X pangkat 3 tambah X tambah 6 ini contohnya. Oke, untuk jenisnya saya yakin kalian bisa, tinggal lihat aja itu ada berapa suku gitu ya. Lanjut sekarang unsur aljabar. Nanti ada namanya variabel, koefisien dan konstanta. Nah, simbol peubah yang digunakan itu adalah variabel. Nah, sering nanti X, A, Y dan seterusnya. Koefisien adalah faktor angka pada hasil kali dengan peubah, atau mudahnya itu angka yang melekat pada variabel. Konstanta adalah bilangan tetapnya. Oke, untuk lebih jelas perhatikan contohnya. Misalkan ada bentuk aljabar 5x kuadrat min 7x min 13. Maka di sini variabelnya adalah simbol yang digunakan ini apa? X ya, atau hurufnya. Oh, berarti variabelnya X. Selanjutnya, koefisien, angka yang melekat pada variabel, berarti ini ada 5. Maka koefisien dari X kuadrat adalah 5. Lanjut lagi, kalau koefisien dari X itu adalah min 7. Terakhir adalah konstanta atau nilai tetap, berarti negatif 13. Jangan lupa tanda seperti ini adalah milik angka kanannya ya. Nah, ini tadi berarti min 7, ini min 13. Oke ya. Saya kasih contoh sekali lagi biar paham. Yuk, min 2a kuadrat tambah 3a min 37. Variabel apa? Yuk. Oke, sip. A, ini kan A. Koefisien sekarang angka yang melekat pada variabel yang pertama koefisiennya ada min 2. Nah, lanjut koefisien dari A berarti 3. Sip. Wah, udah lancar semua. Sedangkan konstanta berapa? Ya, negatif 37. Oke ya, unsur aljabar bisa. Nah, sekarang kita masuk operasi hitung pada bentuk aljabar. Sebelum kita masuk ke sini, kalian harus pelajari dulu operasi pada variabel. Mungkin kalian di sekolah dasar udah, jadi saya pastikan dulu kalian bisa ini, baru kita ke operasi hitung bentuk aljabar ya. Nanti kalau kalian ini masih belum bisa, nanti pusing. Nah, perhatikan ini untuk pertama ada penjumlahan dan pengurangan nanti sama. Nah, saya kasih gambaran dulu. Misalkan sebuah apel, kita tambahkan sebuah apel, jawabannya pasti anak TK tahu ya. 2 buah apel. Oke, kalau kita misalkan buah apel banyaknya itu A, ya, A, kita simbolkan A. Jadi matematika itu identik dengan penyederhanaan ya. Kalau mau bilang apel lah kelamaan, kita misalkan aja A. Nah, maka kalau A ditambah A atau apel tambah apel, jawabannya 2 apel. Jadi seperti ini ya. Yang perlu diingat, variabel kalau nggak ada koefisiennya, nanti itu sama dengan 1. Jadi A itu sebenarnya 1A. Gitu ya. Oke, cara menjumlahkannya nanti ya tinggal dijumlah. Ini kan sebenarnya 1 tambah 1, 2 apel. Gitu. Lanjut. 3A tambah 2A berarti 3 apel tambah 2 apel jawabannya apa? Ya, 5 apel. Nah, tinggal tambahkan aja angkanya. Lanjut. Sekarang 3A dikurangi 7A. Sama, jika pengurangannya tinggal dikurangkan berarti negatif 4A. Yuk 3A ditambah B sekarang. Ayo. Jawabannya apa? 4AB. Keliru di sini. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan pada variabel itu syaratnya adalah harus sejenis. Kita menjumlahkan apel dengan beri yang enggak masuk. Nah, sebagai gambaran seperti ini. 3 apel tambah buku. Maka kalian menyebutnya gimana? Apa 4 apel buku? Nah, itu kurang tepat nanti. Dikira apelnya ada 4, bukunya ada 4.
4. Maka jawabannya juga tetap sama. Ya kita menemukan ya 3 apel 1 buku gitu ya. Ini juga gitu. Berarti 3A ditambah B itu sama dengan masih sama, yaitu 3A ditambah B. Kuncinya nanti untuk penjumlahan pengurangan variabel itu harus sejenis ya. Kalau beda jenis ya tinggal tulis ulang gitu aja. Oke, lanjut. Sekarang untuk operasi perkalian. Nah, misalkan apel mau kita lipat gandakan. Nah, jadi Dimas Kanjeng ya. Jadi 2 kali apel, 2 kali sebuah apel, maka jawabannya menjadi ya 2 apel gitu. Oke. Jadi kalau 2 kali A itu nanti sering ditulis seperti ini juga. 2.A itu berarti 2 kali A ya. Kenapa di sini kenapa nggak pakai kali aja, Pak? Nah, ini karena sering X juga sering dipakai variabel. Jadi mungkin nanti kedepannya kita tidak memakai tanda kali. Kalinya tanda kalinya bukan X ya. Kita sering pakai titik. Oke, supaya tidak keliru dengan variabel. Selain itu, tanda kurung seperti ini juga maksudnya dikalikan ya. Nah, 2A seperti ini juga sama seperti ini, itu 2 kali A. Paham? Paham. Selama di sini angka dengan variabel. Sekarang kalau A kali A, berarti ibaratnya kalau ini tidak perlu kalian misalkan apa lagi. Kalau kalian jawab 6 kali 6, jawabannya apa? 6 kuadrat. Nah, itu juga sama. A kali A itu bukan 2A ya, tapi A kuadrat. Oke. Lanjut. A kali B. Maka nanti jawabannya kalau A kali B, AB. Nah, jadi kalau huruf digabung seperti itu maksudnya dikali. Nah, sama seperti ini angka dengan huruf ya. Yang tidak dikali cuma angka dengan angka. Misal 12 jangan dianggap 1 kali 2 gitu ya. Ini lanjut. 3A kali 2A. Nah, dalam perkalian variabel seperti ini, angka kalian kalikan angka dulu, selanjutnya variabel kali variabel. Berarti kita operasinya angkanya dulu. Ibaratnya kan gini, 2 apelnya dikalikan setiap 2 apel itu, setiap apel di sini mengandung 3 apel gitu ya. Padahal apelnya di sini ada 2, berarti nanti totalnya ada 6 ya. Berarti ini caranya nanti dikalikan dulu. Maka 3 kali 2 selanjutnya A kali A. Maka jawabannya nanti 3 kali 2 6, A kali A kuadrat, maka 6A kuadrat. Oke ya. Oke. Lanjut sekarang. Sekarang kalau beda seperti ini sama. Ya angka kali angka. Yuk. Berarti min 2 kali 5, negatif 2 kali 5, negatif 10. A kali B, AB ya. Berarti min 10 AB. Yuk sekarang lagi. Nah kalau seperti ini. A pangkat 2 kalikan A pangkat 3. Maka jawabannya nanti adalah A pangkat 2 tambah 3. Ibaratnya kan misal ini kalau kalian bingung pakai huruf ya. Atau langsung pakai huruf nggak apa-apa sih. A kuadrat kan A kali A. A pangkat 3 A kali A kali A. Berarti A ini total 5. Maka jawabannya A pangkat 5. Oke ya. Jangan lupa kalau A itu sebenarnya A pangkat 1 ya. Oke, lanjut untuk operasi pembagian. Misal apel kita ingin bagi 2, sebuah apel kita bagi 2, maka akan menjadi setengahnya apel kan. Jadi A bagi 2 penulisan yang lain nanti adalah A per 2 itu sama. A bagi 2 A per 2 itu sama. Jadi A dibagi 2. Atau setengah A juga sama. Itu berarti setengahnya A apel. Oke ya. Kemudian A dibagi A berarti 1. Bilangan dibagi bilangan yang sama pasti 1. Oke ya. Selama bukan 0. A dibagi B
berarti nanti A per B. Kemudian lanjut 6A dibagi 3A sama, nanti angka bagi angka dulu, variabel bagi variabel. 6 bagi 3, 2A bagi A nanti 1. Berarti ini nanti jawabannya ketemunya 2. Lanjut A pangkat 5 dibagi A pangkat 2. Kalau dibagi nanti pangkatnya dikurang ya. Nah, kalau tadi dikali pangkatnya ditambahkan, berarti A pangkat 5 kurangi 2, A pangkat 3. Oke, sekian dulu. Untuk tugasnya, nanti buatlah masing-masing 3 contoh dari ini. Monomial, polinomial. Jadi monomial kalian buat 3 contoh, binomial kalian buat 3 contoh, polinomial kalian buat 3 contoh. Dan ini maaf belum saya tulis. Dan nanti tentukan variabel, koefisien dan konstantanya ya. Yang kedua nanti tentukan hasil operasi variabel ini. A 4F tambah 2F kurangi 3Y tambah 2Y. Yang B 2A kalikan 12B. Yang C 4A kuadrat tambah 2A kuadrat. Oke, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.